Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hendrik Permadi di YouTube channel History Go. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang negara Kuba. Apa yang kalian tahu tentang negara ini? Mungkin revolusi pemerintahan, Che Guevara, atau negara komunis? Oke, tiga hal itu semua benar. Tetapi, kenapa Kuba berani menjadi negara komunis? Mengingat letaknya yang sangat berdekatan dengan negara Amerika. Yang kita tahu, Amerika sangat membenci paham komunis. Lalu, kenapa di Kuba bisa sampai terjadi revolusi pemerintahan? Lalu, siapa pula Che Guevara itu? Kenapa akhirnya dia bisa menjadi pahlawan nasional di Kuba dan terkenal sampai seantero dunia? Kita akan bahas di video kali ini, so stay tune. Oke, sebelum menjawab tentang tiga hal tadi, kita akan membahas sedikit tentang sejarah negara Kuba. Pulau Kuba ditemukan oleh Christopher Columbus pada abad ke-14, dan penemuan ini menjadi penting bagi kerajaan Spanyol untuk petunjuk mereka menemukan pulau ini. Kemudian, pada tahun 1511, datanglah Diego Velázquez de Cuéllar, orang Spanyol pertama yang tiba di pulau ini. Dia menghabisi penduduk pribumi dan menjadi gubernur Kuba untuk Spanyol di tahun yang sama. Pulau Kuba menjadi pulau yang sangat penting bagi kerajaan Spanyol karena dijadikan basis untuk penaklukan ke pulau-pulau selanjutnya ke seantero Amerika. Cukup lama dikuasai oleh Spanyol hingga akhirnya pada 1762 Kuba sempat dikuasai oleh Inggris karena menang perang dari Spanyol. Walaupun demikian, 1 tahun berikutnya Kuba kembali ke tangan Spanyol setelah Spanyol dan Inggris melakukan tukar guling antara wilayah Kuba dan wilayah Florida yang sekarang ada di Amerika. Kemudian perjuangan kemerdekaan warga pribumi Kuba dimulai secara besar-besaran pada abad ke-16. Salah satu tokohnya adalah Jose Marti. Karena saking terkenalnya tokoh ini, nama tokoh ini dijadikan nama bandara internasional di Kuba. Yang unik dari Jose Marti adalah anak dari pasangan Spanyol yang tinggal di Kuba. Dan sejak remaja, dia melihat banyak penindasan dan ketidakadilan di Kuba. Nah, Jose Marti pernah dipenjara selama 6 tahun pada tahun 1869. Kemudian dia meninggal pada pertempuran Dos Rios pada tahun 1895. Harapan baru bagi kemerdekaan Kuba muncul ketika Amerika Serikat menguasai Kuba. Amerika Serikat bisa menguasai Kuba karena menang perang dengan Spanyol, dan hal ini dibukukan dalam Treaty of Paris pada tahun 1898. Hingga pada akhirnya Kuba merdeka pada tanggal 20 Mei 1902. Walaupun merdeka, AS tetap mencampuri urusan dalam negeri negara Kuba, dan hal ini dibukukan juga dalam Amandemen Plat yang salah satu isinya adalah mewajibkan Kuba untuk menyewakan Teluk Guantanamo dengan bayaran yang sekedarnya. Amandemen Plat kemudian dicabut pada tahun 1934. Akan tetapi penyewaan Teluk Guantanamo berlangsung sampai sekarang. Setelah Kuba merdeka, tercatat ada 7 presiden yang sempat memimpin Kuba dengan periode yang relatif sebentar dan tanpa ada prestasi yang berarti. Hingga akhirnya seorang presiden bernama Fulgencio Batista melakukan kudeta pada pemerintahan yang sah pada tahun 1952 dan menjadi presiden di tahun yang sama. Batista melakukan kudeta karena dia percaya kalau dia tidak akan menang kalau melewati proses demokrasi yang sah. Sehingga bisa dibilang kudeta Batista ini melukai demokrasi yang ada di negara Kuba. Setelah merdeka, Batista berubah menjadi diktator. Dia tidak peduli dengan krisis air, kesenjangan sosial, dan masalah-masalah lain yang ada di Kuba. Karena hal inilah seorang pengacara dari Santiago de Cuba bernama Fidel Castro membentuk sebuah organisasi anti-Batista.
Hal ini dia lakukan karena dia merasa Batista hanyalah kepanjangan tangan dari Amerika dan kekuasaannya hanya untuk memperlancar kepentingan Amerika di Kuba. Oke, kita akan membahas masa pemberontakan. Pada tanggal 26 Juli 1953, sekelompok orang yang berjumlah 160 orang menyerang Barak Moncada di Santiago de Cuba. Penyerangan ini dilakukan karena mereka tidak puas atas pemerintahan yang dipimpin oleh Batista. Sayangnya penyerangan ini gagal dan menyebabkan para tokohnya, termasuk Fidel dan Raul Castro, dikirim di penjara Isla de Pinos. Kemudian pada tahun 1955, mereka berdua dibebaskan. Kenapa kok sampai bisa dibebaskan? Karena Batista menerima banyak tekanan publik akibat banyaknya tahanan politik yang ia tahan. Kemudian setelah bebas, Castro bersaudara melarikan diri ke Meksiko, dan di Meksiko dia bergabung dengan orang-orang Kuba yang ingin mengentaskan Kuba dari pemerintahan Batista. Jadi satu visi misi dengan Castro bersaudara. Dan di Meksiko inilah dia bertemu dengan Che Guevara. Background tentang Che Guevara. Che Guevara adalah seorang dokter dari Argentina, dan pada saat dia bertemu Castro bersaudara, kebetulan dia sedang melakukan touring sepeda motor ke area Meksiko. Karena merasa perjuangan dari Fidel dan Raul Castro ini sevisi misi dengan keyakinan dia, maka dia pun bergabung dengan kelompok pemberontak ini. Di Meksiko ini, mereka dilatih oleh Alberto Bayo yang merupakan bekas tentara nasional Spanyol di Kuba. Kemudian pada tanggal 2 Desember 1956, para rombongan yang berjumlah 82 orang meninggalkan Meksiko menggunakan kapal Granma atau kapal yacht dan mendarat di pesisir timur Pulau Kuba. Sampai akhirnya tempat mereka mendarat ini diberi nama Provinsi Granma. Kedatangan mereka disambut dengan perang saudara. Semuanya hampir terbunuh dalam pertempuran pertama ini, kecuali beberapa tokoh seperti Castro bersaudara dan Che Guevara. Para pemberontak yang selamat melarikan diri ke daerah Sierra Maestra atau daerah pegunungan di selatan Kuba dan mendirikan semacam camp di sana. Dengan bantuan penduduk Kuba, mereka beberapa kali melancarkan serangan gerilya dan berhasil. Kemudian pada 13 Maret 1957, kelompok anti Batista ini melakukan penyerangan ke istana presiden di Havana, tetapi berhasil digagalkan. Kemudian atas aksi ini, Batista mengeluarkan sebuah keputusan yang melarang para masyarakat untuk berkumpul dan membatasi pendapat dari masyarakat atau membatasi demokrasi itu sendiri. Kemudian, puncak dari peperangan ini terjadi pada tahun 1958. Kelompok anti-Batista atau kelompok revolusi berpencar menjadi dua kelompok. Castro bersaudara memimpin penyerangan dari sisi timur Pulau Kuba, sementara Che Guevara memimpin kelompok untuk menyerang dari bagian barat. Aksi peperangan ini menyebabkan perekonomian dan perindustrian Kuba jatuh. Hal ini direspon oleh Batista dengan melancarkan serangan besar-besaran terhadap kelompok revolusi. Kemudian Batista juga menyerang markas dari kelompok revolusi ini, yakni di Sierra Maestra. Tetapi serangan ini berhasil dihalau oleh kelompok revolusi. Serangan dari kelompok revolusi terus dilakukan hingga membuat Batista terdesak. Ditambah kurangnya pasukan amunisi karena Amerika baru saja melakukan embargo persenjataan terhadap Kuba imbas dari adanya revolusi pemerintahan ini, yang menyebabkan Batista kekurangan stok persenjataan. Puncak dari perang ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1958. Batista yang tidak memiliki amunisi yang cukup terdesak hingga meletuslah pertempuran Santa Clara yang dimenangkan oleh kelompok Castro bersaudara. Hingga pada akhirnya tanggal 1 Januari 1959, Batista meletakkan jabatannya sebagai presiden dan melarikan diri di Republik Dominika bersama dengan para pendukungnya. Sementara itu, kelompok gerilyawan yang dipimpin oleh Castro bersaudara
berhasil menguasai istana kepresidenan dan menguasai kota Havana dan Santiago de Cuba pada tanggal 7 Januari. Sehingga dengan demikian, perang revolusi ini berhasil. Pasca perang revolusi, Fidel Castro menjadi Perdana Menteri di negara Kuba dan Che Guevara menjadi Menteri Perindustriannya. Kemudian, Fidel Castro mengubah sistem pemerintahan di Kuba menjadi sistem pemerintahan komunis dengan sistem satu partai. Hal ini dia lakukan karena dia ingin agar seluruh kekayaan di Kuba bisa dikelola secara maksimal oleh pemerintah. Dan dia ingin agar setiap warga negara bisa mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang sama. Oleh karena itu, pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Kuba. Dan selama 30 bulan pertama dia memerintah, dia juga sangat concern untuk memberantas buta huruf. Hal ini agar semua masyarakat Kuba bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Ketika Batista digulingkan, 75% tanah di Kuba adalah milik asing. Oleh karena itu, Fidel Castro melakukan nasionalisasi bagi setiap tanah di Kuba dan menjadikannya sebagai tanah milik negara. Selain itu, Castro juga menasionalkan seluruh industri asing yang ada di Kuba, seperti industri gula, dan memasukkannya sebagai aset pemerintah. Sudah berhaluan komunis dan menasionalkan semua aset Amerika Serikat yang ada di Kuba, membuat Amerika geram. Kemudian Amerika melakukan embargo kepada Kuba dengan menghentikan seluruh transaksi bisnis, termasuk impor gula yang menyumbang sebagian besar pemasukan bagi Kuba. Hal ini dilakukan dengan harapan agar ekonomi Kuba jatuh. Selain itu, Amerika juga berupaya untuk membunuh Fidel Castro. Melalui CIA, ditenggarai, Amerika melakukan 600 kali percobaan pembunuhan terhadap Fidel Castro. Membalas hal itu, pemerintahan Castro menjalin bisnis lain dengan Uni Soviet dan juga negara-negara yang mendukung dia, seperti Venezuela. Akibat dari hubungan bisnis yang semakin bagus dengan Uni Soviet, akhirnya Uni Soviet pernah menawari Kuba untuk menaruh misilnya di sana. Kuba menyetujui. Uni Soviet menaruh misil di Kuba dengan alasan untuk mengimbangi upaya NATO menaruh misil di wilayah Turki. Hal ini jelas membuat Amerika ketar-ketir dan hampir menciptakan Perang Dunia Ketiga. Untuk mengantisipasi itu, Amerika melakukan blokade baik dari wilayah udara maupun laut Kuba agar misil dari Uni Soviet tidak sampai ke negara Kuba. And Fidel Castro overthrew Batista's administration, declaring himself Cuba's new leader. By the beginning of 1961, all relations with Cuba and the United States had been extinguished. As Castro began to align himself with the Soviet government, the U.S. grew increasingly weary with the creation of a communist state in the Western Hemisphere, especially one so close to its shores were the distance of only 90 miles from the southern coast of the nation. Cuba also had reason to be concerned about its safety, particularly after the failed CIA Bay of Pigs invasion, in which the objective was to assassinate Castro and overthrow his regime. After the Bay of Pigs, the Cuban government amplified their efforts to build up their arsenal so that they could be better prepared for another possible U.S. attempt to undermine their regime. Castro's alliance to Khrushchev and sudden turn towards communism piqued U.S. interest, and measures were implemented to learn the nature of communication between Cuba and the USSR. Messages intercepted from Soviet ships uncovered cargo manifests that were suspiciously blank. Materials unloaded from these vessels at the Mariel ports were done so with utmost secrecy, with items removed at night, completely concealed beneath black canvas and under heavy guard. Intermediate-range missiles that could easily reach over 1,000 nautical miles, within striking distance of our nation's capital, areas in Canada, and as far south as Peru. Kondisi Kuba saat ini, Kuba masih menjadi satu-satunya negara di benua Amerika yang berpaham komunis.
90% ekonomi digerakkan oleh pemerintah yang berarti hampir semua penduduk di Kuba menjadi pegawai pemerintahan. Baru pada tahun 1990, Kuba membuka diri sebagai destinasi wisata. Dan sebelumnya masyarakat tidak boleh membuka usaha sendiri, hingga akhirnya masyarakat diperbolehkan untuk membuka usaha sendiri, tentunya dengan peraturan yang sangat ketat. Salah satunya adalah casa partikular, yakni menyewakan rumah bagi turis asing, dan juga paladar, yakni membuka dapur mereka sebagai tempat makan bagi turis. Tentunya hal ini wajib untuk mendaftarkan diri ke pemerintah dan mereka mendapatkan lisensi untuk membuka usaha. Sekarang, Kuba terkenal akan pendidikannya yang maju dan pelayanan kesehatan yang baik. Setiap orang bisa menempuh pendidikan setinggi apapun di Kuba dan mendapat pelayanan kesehatan yang gratis. Para warga Kuba diperbolehkan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan itu gratis. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan yang gratis juga. Kuba juga punya rasio dokter tertinggi di dunia, yakni 1/150 orang di Kuba adalah dokter. Dan dokter di Kuba sering dijadikan studi banding bagi dokter-dokter di negara lain. Sampai-sampai Kuba melakukan ekspor dokter ketika masa pandemi COVID-19 kemarin. Sisi negatifnya, pertumbuhan ekonomi Kuba tidaklah terlalu baik. Gaji rata-rata pegawai di Kuba hanya $22 per bulan atau sekitar 300 sampai 350 ribu rupiah per bulan. Bahkan beberapa petinggi di pemerintahan juga mendapatkan gaji yang segitu. Di sektor lain, hubungan Amerika dan Kuba juga mulai melunak. Hal ini dibuktikan oleh kunjungan Presiden Amerika ke Kuba pada tahun 2016. Kunjungan ini menjadi yang pertama setelah 90 tahun yang lalu. Dan pada tahun 2015, Kuba juga membuka kedutaannya di Washington dan Amerika juga membuka kembali kedutaannya di Havana. It's a sign that decades-old enemies can one day change their tune. That's the U.S. national anthem being played on Cuban soil. As President Obama joined the island's ruler, Raul Castro, in Havana to close out this final chapter. That Cuba's destiny will not be decided by the United States or any other nation. But Castro had his own set of grievances. Right at the top, the U.S. embargo strangling the Cuban economy. Walaupun itu, Amerika tetap memberlakukan embargo bagi Kuba karena Amerika ingin agar Kuba bisa lebih liberal dan tidak tertutup. Di sisi lain, Kuba juga tetap kekeh dengan paham mereka yang komunis. Karena embargo ini, tidak ada produk Amerika yang ada di Kuba. Sampai saat ini pun Kuba menjadi negara komunis. Dan di tahun 2018 kemarin, Kuba baru saja melantik presiden yang baru, yakni Miguel Díaz-Canel. Dan Presiden Miguel mengakhiri pemerintahan dari Castro bersaudara yang ada di Kuba. Oke teman-teman semua, sekian video saya kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, bagaimana nasib Che Guevara selanjutnya? Atau apakah hubungan Kuba dengan Indonesia dekat? Kalian bisa googling untuk menambah referensi kalian sendiri, atau kalau kalian mau itu dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di komen. So, I'll see you on the next video. So, bye.